Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan kita telah selesai melaksanakan sholat subuh. Sungguh suatu kenikmatan yang luar biasa kita bisa melaksanakan sholat subuh, karena sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Demikian firman Allah dalam Al-Quran. Tentu oleh karena itu pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, ya, karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam, karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mengupas persoalan atau terminologi kafir. Nah, ini sesuatu yang beberapa waktu yang lalu sempat viral, heboh, ya. Karena apa? Ya, ironisnya ini muncul dari kalangan umat Islam sendiri, yang bisa dikatakan umat Islam dalam tanda petik ini liberal, ya, aliran liberal yang menggugat atau kemudian dikatakan mengubah istilah atau terminologi kafir itu, ya, menjadi non muslim, begitu kan, dulu sempat viral, ya. Dan salah satu dari umat Islam itu adalah tokoh, ya, seorang pejabat negara, ya, menteri agama sendiri, ya, yang mengangkat persoalan ini atau isu ini ke permukaan, ya, dengan alasan toleransi, ya. Tidak tepat kita menggunakan istilah kafir untuk orang-orang selain Islam, yang selain beragama Islam, ya. Padahal teman-teman sekalian yang berbahagia, istilah atau terminologi kafir itu datang dari Allah, ya, bukan buatan kita. Allah yang membuat terminologi itu, ya, dalam surat Al-Kafirun, kan begitu kan? Yang kita semua tahu, ya, asbabul nuzulnya, ya, bahwa surat Al-Kafirun itu diturunkan oleh Allah sebagai respon, ya, sebagai respon atas ajakan kaum kafir Mekah, ya kan, yang karena mereka sudah mentok, istilahnya itu mumet, bahasa Jawa ini mumet, begitu kan, ingin menggagalkan dakwah Nabi, ya kan, yang membawa dalam pandangan mereka agama baru, ya, yang kemudian meninggalkan keyakinan lama mereka menyembah berhala, ya. Nah, karena sudah mentok, akhirnya mereka berusaha, ya, untuk kemudian negosiasi lah kepada Nabi, bagaimana, ya Muhammad, begitu mereka, kalau katakanlah dalam bahasa kita, ya, dalam seminggu kami kaum kafir, maksudnya mereka, ya, akan beribadah atau menyembah Tuhanmu, nah, begitu kan. Tapi kemudian minggu berikutnya ganti kamu dan pengikut-pengikutmu itu menyembah Tuhan kami, begitu kan. Kira-kira begitulah kalau dibahasakan secara sederhana. Maka kemudian Allah menurunkan firman, ya, yang kemudian kita kenal dengan surat Al-Kafirun, ya, bahwa di situ jelas a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal kafirun, ya kan, bahai kaum kafir. Kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyatin, ya. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, ya, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah, ya kan.
bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nah, itu kemudian yang diberi nama surat Al-Kafirun. Ya, jadi terminologi kafir ini adalah datang dari Allah. Allah yang memberi label, ya, memberi sebutan, nama, predikat bagi siapapun yang tidak beriman. Ya, beriman artinya ya kembali lagi kepada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Itu disebut orang yang beriman. Jadi orang beriman ya dalam pandangan Allah adalah orang yang masuk agama Islam, orang yang menerima kebenaran Islam. Nah, kafir ini dari kata kafaro ini adalah mereka yang menutup diri. Makanya kemudian ini diserap dalam bahasa Inggris, cover, ya kan. Cover itu kan tutup. Ya. Jadi orang-orang kafir adalah orang yang menutup dirinya, hatinya dari kebenaran. Sudah disampaikan kebenaran Islam oleh Rasulullah, tapi mereka menolak. Nah, itu yang kemudian disebut dengan orang-orang kafir. Ya. Jadi kafir ini kalau kemudian belakangan dianggap sebagai suatu dalam tanda petik atau penghinaan begitu kan. Karena begini, yang kemarin sudah saya sampaikan, orang-orang non-muslim ini kan juga mereka mengatakan kami punya iman, ya, iman agama mereka, iman Nasrani, iman Hindu, iman Buddha, dan seterusnya. Gitu. Mereka menyebut itu sebagai iman, percaya dengan keyakinan mereka. Tapi ini tidak berlaku bagi Allah, ya kan? Iman itu adalah rukun iman, ya. Dalam lagu yang dulu waktu zaman saya SD di sebuah sekolah dasar Islam Al-Huda Kediri, ya. Ada lagunya supaya anak-anak itu selalu hafal rukun iman iku 6, ya kan? Rukun iman itu ada 6. Kudu nyakseni, harus menyakseni itu ya meyakini, ya. Rukun iman marang Allah, nah, ya kan. Siji iman marang Allah, yang pertama beriman kepada Allah, loro marang Rasul, telu marang kitab-kitab. Oh, yang kedua itu malaikat, sorry. Loro malaikat, telu marang Rasul, papat marang kitab-kitab, 5. Aduh, saya agak lupa kalau dalam lagunya saya agak lupa, tetapi tentu saya ingat. Yang pertama rukun iman kepada Allah, kedua kepada para malaikat, ketiga kepada para rasul, keempat kepada kitab-kitab, kelima kepada hari kiamat, keenam kepada qadar, ya kan. Nah, itu saya lagunya, ya, lagu dulu yang zaman saya masih sekolah agak sedikit lupa, ya, langgamnya itu, ya. Nah, teman-teman sekalian, kembali lagi bahwa terminologi kafir adalah datang dari Allah, diperuntukkan bagi siapapun yang tidak menerima Islam, atau dengan kata lain kepada siapapun, ya, yang bukan beragama Islam, ya. Dan kemudian di Al-Quran banyak disebut sekali bahwa orang-orang kafirnya adalah orang-orang yang rugi, ya, orang-orang yang rugi. Nah, dalam terminologi ekonomi, rugi itu bisa dikatakan dengan bangkrut, ya kan, bangkrut. Kenapa disebut bangkrut? Karena rugi total, ya. Apapun yang mereka kerjakan di dunia, meskipun mereka merasa berbuat baik, beramal baik, ya kan, membantu orang, mengasihi orang, ya kan, ya. Tetapi karena mereka kafir, ya kan, bukan beragama Islam, maka seluruh amalnya itu akan tertolak, ya, nggak ada gunanya, sia-sia. Itu Allah yang menegaskan di Al-Quran. Silakan dibuka itu, ya, banyak sekali, ya. Mereka adalah orang-orang yang rugi, bangkrut di akhirat kelak, ya. Memang karena Allah ini kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Ar-Rahmanannya kepada siapa saja, walaupun dia ateis, walaupun dia kafir, musyrik, ya kan, ya, tidak mau mengenal Allah, tidak bertakwa, tidak beriman, ya, bahkan ya tidak beragama, tidak mengakui Tuhan, diberi di dunia ini, ya. Kalau mereka mau bekerja, mereka bertani, ya panen, ya, mereka bisnis, ya menghasilkan uang, dan seterusnya. Di dunia mereka dikasih, ya, apapun, karena Allah Maha Rahman. Tapi untuk Rahimnya, ya, ini untuk hanya bagi orang Islam, ya, nanti di akhirat, ya, orang-orang yang beruntung dan mendapatkan kemenangan yang agung, ya, yaitu masuk surga.
Ya, sudah saya sampaikan kemarin dalam dialog Zakir Naik dengan orang Kristen itu kan dikatakan, ya. Jadi walaupun tokoh-tokoh hebat, ya, para santo, orang-orang suci, ya kan, ya, dari kalangan Nasoro, dari kalangan Buddha, Hindu dan segala macam, ya, tokoh-tokoh yang kita kenal lah. Mereka kan orang baik, orang hebat, ya. Ibu Teresa, para pimpinan Vatikan misalnya, pimpinan kalangan Hindu, mereka tokoh-tokoh agama, dikatakan dianggap sebagai orang-orang yang baik, orang yang bertakwa dalam versi mereka, masuk neraka. Kenapa? Nilainya ada yang merah, rapotnya jeblok, ya. Yang lain bagus, bagus, dia orang baik, orang hebat, orang penderma, ya. Tapi tidak beriman, tidak menyatakan sebagai seorang muslim, ya. Tertolak, ya, nilainya merah untuk yang satu pelajaran itu, ya, masuk neraka, ya, nggak bisa masuk surga. Maka oleh karena itu, sebagai penutup, kita semua yang sudah menjadi seorang muslim ini harus bersyukur kepada Allah. Ya, ini adalah karunia yang paling utama, karunia yang paling agung. Kita diciptakan oleh Allah sebagai seorang manusia dan kemudian beragama Islam. Ya, itu adalah sesuatu karunia yang agung yang harus kita syukuri, karena dengan Islamlah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya, jangan hanya selamat di dunia kemelinti, ya, punya jabatan, punya kekuasaan, punya kekayaan, ya, magrong rumahnya, ya, tapi di akhirat celaka, nggak ada gunanya. Yang kita kejar, ya, di dunia ini kita bekerja, syukur Allah memberikan rezeki menjadi orang kaya, alhamdulillah. Tapi kalau kita ditakdirkan, ya, rezeki kita pas-pasan, ya alhamdulillah. Atau bahkan yang kurang rezekinya, miskin, ya alhamdulillah, ya. Yang penting nanti di akhirat beruntung, ya, abadi, kemenangan yang agung, masuk surga abadi, ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, agak lama barangkali, ya, karena asik, ya, menyampaikan sesuatu ini, karena ini nasihat untuk diri saya sendiri. Saya selalu ingin menasihati diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Dan ini adalah upaya, ikhtiar untuk di masa tua ini kita berusaha untuk on track, ya, on the right track, ya, berada di jalur yang benar, ya, berdakwah, nah, seberapapun yang kita mampu, mengajak orang kepada kebaikan, ya, supaya ini menjadi jejak digital, ya, di akhir-akhir hidup kita ini kita menjadi orang yang baik dan mengajak orang untuk berbuat baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.